wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majid wa azim wa syarrif wa karrim أفضل الصلوات وأكملها وأشرفها وأزكاها وأصفاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Tidak bosan saya ingin mengingatkan kepada diri pribadi dan juga kepada segenap jamaah kalian untuk meluruskan kalbu, menata jiwa kita bahwasannya tiadalah kita semua hadir di tempat ini bermuajah, bertatap muka, melainkan untuk menjemput rahmat, maghfirah, hidayah, taufik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tempelkanlah keikhlasan di dalam hati kita, di dalam bertolakul ilmi, sehingga kehadiran kita di tempat ini dapat menghadirkan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala alaihimussalam seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah semata-mata seseorang berkumpul, bertatap muka, bermuajah di majlis ilmu illa hafathumul malaikah, melainkan akan dikerumuni oleh para malaikat muqarrabin alaihimussalam yang sama memohonkan ampun bagi orang-orang yang beristighfar di dalamnya, yang sama mengaminkan doa orang-orang yang bermunajat di dalamnya, sehingga kehadiran kita di tempat ini dapat menjadi kafarah dari dosa dan kekeliruan serta khilaf dan salah kita, sehingga tidak keluar kita dari tempat ini satupun kecuali Allah gugurkan dosa perdosaan kita, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita, sehingga keluar dari tempat ini persis seperti sejak dulu pertama kali kita keluar dari rahim ibunda kita tercinta, tanpa membawa dosa satu titik noda pun, karena diampunkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kehadiran kita di tempat ini dapat menjadi wasilah dan asbab yang qawiyah agar seluruh hajat dunia akhirat kita, keinginan, cita-cita baik itu menyangkut pribadi, keluarga, umat, bangsa, negara, dunia dan akhirat semuanya digabul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang keluar ataupun kita dari tempat ini kecuali tidak hari ini, besok, lusa, tidak di dunia, di akhirat seluruh cita-cita baik kita dikabul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kehadiran kita di tempat ini jadikan perisai, jadikan benteng, jadikan pagar dari segala bentuk mara bahaya, petaka, bencana, pandemi, penyakit yang dapat kelihatan, yang tidak dapat kelihatan, sehingga seluruh petaka, mara bahaya, bencana itu tidak akan pernah menyentuh dari ujung rambut hingga kaki kita, seluruh keturunan kita, keluarga kita, karena kita berada di dalam Bismillah, karena kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan juga penjagaan para malaikat-malaikat muqarrabin alaihimussalam, sehingga kita dalam keadaan afiah, mu'afah, salamah, barakah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa ibu bapak sekalian, sebagai birrul walidain, sebagai kita cara untuk membalas budi baik kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dan juga cara menggugurkan dosa perdosaan kita terhadap orang-orang yang kita zalimi, kita hadiahkan berkah, fadilah, pahala, ganjaran, derajat yang tinggi dari kehadiran kita untuk ibu dan bapak kita, untuk guru-guru kita, dan semoga menjadi ampunan bagi orang-orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti,
yang kita kenal, yang tidak kita kenal, yang jauh, yang dekat, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, sehingga dari hadiah kita kepada mereka semuanya, mereka memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan Allah turunkan ridha-Nya kepada kita semuanya, sehingga semua di saat diseret ke hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada fitnah, keburukan di antara kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita rugikan, orang-orang yang pernah kita zalimi, sehingga kita semuanya ada dalam ridha, rahmaniyah, maghfirah, rahmat dan hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan pada rutinan Ahad minggu yang lalu, bahwa kita akan mengkaji tentang fikih sholat dari dua kitab, yaitu kitab Bahjatul Wasail Bisyari Masail dan juga dari kitab Nailur Raja Bisyari Safinatul Najah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas selama bulan Rajab tentang sholat ini dapat menjadi bekal utama agar kita bisa perbaiki kualitas sholat kita masing-masing, sehingga sholat ini sebelum juga akan datang, sebelum yang penuh dengan kekurangan, semoga dengan kajian ini ditutupi dengan rahmaniyah Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita kaji, semoga kita bisa mengamalkan kajian ini sehingga ke depan hari sholat-sholat kita tambah-tambah sesuai dengan tuntunan ilmu yang diajarkan oleh as-salafun salihun radhiyallahu ta'ala anhum. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita baru membahas tentang itu syurutus shalah, tentang syarat-syarat diwajibkannya salat. Termasuk kita kemarin sudah membahas tentang a'dzarus shalah, yaitu uzur-uzur yang bisa tidak mewajibkan kita untuk menegakkan salat. Nah, insyaallah pada hari ini kita semua akan teruskan kajian kita menuju tentang yaitu arkanus shalah, rukun-rukun shalat, insyaallah. Nah, tolong diperhatikan dengan seksama kajian kita semua, sehingga apa yang kita kaji ini betul-betul manfaat, maslahat fid din wad dunya wal akhirah. Baik, ahibbai kiram, syarat salat kemarin sudah kita bahas ada 8. Dan kita akan masuk saat ini tentang yaitu rukun-rukun sholat. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam kajian rukun sholat, ada beberapa hal yang masih tertinggal dalam syarat-syarat sholat tempoh hari. Kemarin baru kita sampai syarat sholat, yaitu tentang satrul aurah, yaitu menutup aurat. Namun keterangannya belum kita rinci aurat perempuan ataupun laki-laki. Diterangkan oleh Imam Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri, al-aurat jamu auratin. Aurat itu jamak dari aurah. Wahia, dan aurat itu secara bahasa lughatan artinya naqsu, kekurangan. Ingat, aurat
aurat itu dari sisi etimologi atau bahasa artinya kekurangan. Jadi kekurangan itu mesti ditutupi. Kekurangan itu jangan dibuka-buka. Kekurangan itu jangan dipertontonkan. Karena aurat dari sisi bahasa artinya kekurangan. Kenapa aurat itu mesti ditutup? Karena dari sisi bahasa aurat itu artinya adalah kekurangan. Wa tutlaqu syar'an, dan makna secara syariat aurat itu adalah alama yajibu satruhu, yaitu apa-apa yang wajib untuk menutupinya. Wa huwa alladhi yadhkuruhu al-fuqaha huna, dan itulah yang disebutkan oleh para ahli-ahli fikih. Jadi aurat itu apa? Apa-apa yang wajib untuk ditutup. Wa ala ma yahrum nadhruhu, dan apa-apa yang haram untuk dilihat. Wa yadhkurunahum fin nikah, dan juga disebutkan oleh para fuqaha itu tentang aurat juga di dalam bab persoalan tentang pernikahan. Jadi secara umum aurat itu artinya apa-apa yang wajib ditutup, apa-apa yang tidak boleh dilihat. وقد ذكر المصنف بعضه استطرادا ومما لم يذكره جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء على جانب فإنه يحرم نظره عليهن. المعنى أن الأوراق باعتبار التحديد المختلف باختلاف الأشخاص والأحوال أربعة أقسام. Diterangkan oleh pengarang kitab ini Habib Ahmad bin Umar Al-Syajiri bahwa aurat itu ada 4 macam, sesuai dengan situasi dan kondisi serta keadaannya masing-masing. Auratul rajul mutlaqan wal amah fi shalah ma baina surra war rukbah. Aurat seorang laki-laki secara mutlaqan wal amah itu adalah hamba sahaya perempuan, budak belian perempuan, sholat, di dalam sholat. Jadi aurat seorang laki-laki atau hamba sahaya perempuan di dalam sholat adalah ma baina surrah war rukbah, yaitu auratnya adalah antara pusar dengan dengkul. Jadi tiudal dugikeun ka tuhur kangge pamegat eta aurat. Anu hartos supaya pamegat nalika salat katawis pingpingna, katawis imbitna, misalna sarungna soek, mata nabi lancinganana soek, berarti sah atau nabi henteu salatna. Sah, sebab kita mengrupikeun aurat. Al-ma'na anna al-awwal min aqsam al-awrat auratul rajul al-wajib alayhi satruhu fi kulli hal min al-ahwal. Al-awwal maknanya bahwa dari sekian banyak macam-macam aurat itu adalah aurat laki-laki yang wajib untuk ditutup fi kulli hal min al-ahwal, pada setiap keadaan. Ayat fi shalah wa kharijiha, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Hati-hati laki-laki kalau tidak ada udzur syar'i di dalam salat ataupun di dalam salat, antara pusar dengan dengkul itu adalah merupakan aurat. Bi hudurin nisa al-nabiyat wa adami, baik itu dengan adanya perempuan-perempuan yang halal dinikah ajnabiyat atau adami, atau tanpa ada perempuan. Artinya menutup aurat itu tidak terbatas apakah ada perempuan yang lihat ataupun tidak ada perempuan yang lihat, tetap itu adalah aurat.
Wa auratul amatil wajib 'alaiha satruha li sihhati shalah wa hiya baina shalah wa tabah. Dan juga itu artinya tentang aurat seorang budak belian hamba sahaya perempuan di dalam sholat. Walaupun dia perempuan, karena posisinya adalah sebagai hamba sahaya, maka auratnya sama dengan laki-laki, yaitu antara pusar sampai dengkul. Walau sholatil amatu li hadrati ajnabiyyin wa qasarat ala satri ma dzukira sahhat sholatuha. Ada seorang hamba sahaya yang sholat, di samping ada seorang laki-laki yang ajnabi dan dia hanya menutup antara pusar dengan dengkulnya, sahhat sholatuhu, maka sah salatnya. Wa atimat bikasbi ma yahrum nadru ala ajnabi, tetapi dia berdosa dengan membuka sesuatu yang haram untuk dilihat bagi orang yang ajnabi atau di luar orang yang haram untuk dilihat. Wa yajibu sabtu ma'arati min wajibil labi wa juz'un min as-salah wa juz'un min al-dhullah. Dan wajib untuk menutup apa-apa yang wajib ditutupnya kecuali dengan menutupnya, yaitu juz'un min as-salah, seperti bagian daripada udal dan juga bagian dari dengkul. Jadi tidak terbatas dengkul depannya. Jadi menutup aurat dari pusar sampai dengkul, berarti paha juga wajib untuk ditutup, baik itu depan paha atau belakang paha. Begitupun yaitu pantat bagian belakangnya. Makanya bagi bapak-bapak usahakan kalau sholat tidak pakai celana panjang, apalagi celana panjangnya yang ketat. Karena bentuk paha kita akan tercetak. Seperti yang kemarin kita bahas. Wa auratul kharati fi shalat jami'u badaniha masyal wajah wal kafain. Dan aurat seorang perempuan yang bebas, bukan hamba sahaya, di dalam sholat adalah jami'u badaniha, seluruh tubuhnya, masih wal wajah, selain daripada wajah, wal kafain, dan dua telapak tangannya. Hati-hati bu, hati-hati neng, sholat aurat kalian kaum perempuan yang merdeka, ujur tubuhnya adalah aurat kecuali muka dengan dua telapak tangan. Al-ma'na an-nathani min ittisamil aurat, maknanya bahwa jenis yang kedua daripada aurat itu adalah aurat perempuan yang bebas, artinya bukan hamba sahaya. Al-wajib ada satuan istihadus shalah, maka wajib atas dirinya menutup aurat tersebut lisihhati salat, untuk sahnya salat. Wahia jami'u badaniha, yaitu adalah seluruh tubuhnya, hatta batinil qadam, sampai batinil qadam, sampai batinil qadam, sampai yaitu telapak kaki. Hati-hati itu, telapak kaki, hatta batinil qadam. Jadi telapak kaki itu aurat di dalam sholat. Hati-hati bu, ntar mukena yang kita pakai tersingkap, telapak kakinya kelihatan, beneran di belakang, nah berarti nggak satu sholatnya. Hatta batinil qadam, sampai telapak kaki, ilal wajah wal kafain, kecuali wajah dengan dua telapak tangan, wa dhahruhuma wa batunuhuma ila qu'aihima, ila qu'aiha, wa dhahruhuma wa batunuhuma wa dhahruhuma ila qu'aiha. Dua telapak tangan itu dhahruha wa batunuha, telapak tangannya dan punggung tangannya juga sama orang. Ila qu'aiha, sampai ke batas siku. Amma huma ayil qu'an fajibu alaihima satruhuma. Adapun siku maka keduanya wajib untuk ditutupinya. Wa mithluha mimma dzukira al-khunsa al-khur, begitupun sama kalau ada banci. Maka banci itu dihukumi, kalau bancinya banci perempuan, maka auratnya adalah batas perempuan.
patokannya jenis kelamin apa? Kalau dia banci jenis kelaminnya perempuan, berarti auratnya aurat perempuan. Nah, kalau jenis kelaminnya laki-laki, walaupun dia keperempuan-perempuanan, berarti auratnya aurat laki-laki. Nanti manakala dia mandi, manakala dia disolati, manakala dia wafat, maka dihukumi juga sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya perempuan, ya perempuan. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, ya laki-laki. Nah, bagaimana kalau ada orang yang dua jenis kelaminnya? Ayo, kalau maka dilihat kecenderungan yang paling cenderung aktif jenis kelaminnya. Misalnya, auzubillah min dzalik, ada seorang yang jenis kelaminnya dua, jenis vaginanya ada, zakarnya juga ada. Nah, lihat, dia menstruasi nggak setiap bulan? Kalau setiap bulan menstruasi, berarti kecenderungannya menjadi perempuan. Oh, ternyata tidak menstruasi, berarti kecenderungannya menjadi laki-laki. Nah, bagaimana kalau kecenderungannya perempuan tetapi dia nggak mau jadi perempuan, jadi laki? Itulah dia dosa. Jadi hukum hunta itu dilihat kecenderungannya. Kalau jenis kelaminnya cuma satu perempuan, maka dia sudah jelas perempuan. Kalau kecenderungannya alat kelaminnya zakar, berarti dia harus jelas berjuang untuk menjadi laki-laki. Kalau alat kelaminnya ganda, maka dilihat kecenderungannya mana yang lebih cenderung. Jenis kelaminnya misalnya menstruasi, karena dia vagina, berarti dia wajib berjuang untuk menjadi perempuan yang sejati. Nah, bagaimana kalau seseorang jenis kelaminnya sebetulnya yang dominan adalah laki-laki, tetapi dia udah nggak mau jadi laki-laki, pengen jadi perempuan, akhirnya jenis kelaminnya dioperasi, jadi jenis kelamin perempuan. Haraman qat'iyyan, haram. Berarti dia sudah memutuskan diri dengan merubah wujud dirinya dari laki-laki yang ditakdirkan oleh Allah menjadi perempuan. Haram. Hati-hati Bapak sekalian. Jadi nggak usah bingung. Nah, kalau dalam keadaan kita bermakmum kepada misalnya bancinya ini banci perempuan atau laki-laki. Kalau misalnya dia laki-laki, ya kita berarti sah untuk bermakmum. Kalau misalnya bancinya perempuan, berarti kita tidak sah untuk bermakmum. Kecenderungan tersebut. Ijek si Masri terkumat itu apa nah? Bertanya Mas tuh. Wa auratul harrati fi shalat jami' badaniyah masih wal wajh kafain. Dan aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat adalah semua badannya kecuali wajah dengan dua telapak tangan. Wa auratul harrati wal amati indal ajanib jami'ul badan. Dan aurat perempuan yang bebas, artinya bukan bersahaya, wal amah indal ajanib, dan yaitu hamba sahaya indal ajanib, di tengah laki-laki yang ajnabi, jami'ul badan, seluruh badannya. Jadi kalau ibu-ibu sedang kumpul dengan laki-laki yang bukan mahram, berarti seluruh badan jadi aurat kecuali wajah dengan dua telapak tangan. Itulah artinya jenis aurat yang ketiga. Jadi jenis aurat yang pertama adalah aurat laki-laki dengan hamba sahaya perempuan. Auratnya antara pusar sampai dengkul. Yang kedua adalah aurat perempuan yang bebas di dalam sholat dengan aurat yaitu aurat perempuan yang bebas, bukan hamba sahaya di dalam sholat, maka seluruh badannya. Yang ketiga, hukum aurat perempuan yang bebas dengan hamba sahaya perempuan di luar sholat, beserta laki-laki yang ajanib, yang bukan mahram, maka seluruh badannya menjadi aurat. Wa yahrumu alaihim nadhru syai'in minhu, dan tidak boleh bagi laki-laki tersebut haram hukumnya untuk melihat syai'in minhu,
sesuatu sedikit pun daripada batasan-batasan auratnya. Wa mithlu ma fi ma dzukira al-mutawallu raqiqan, dan juga termasuk di dalamnya adalah yaitu banci ya. Wa inda mahrima wan nisa ma baina surra wa rukbah. Adapun wa inda mahrima, adapun di antara laki-laki yang mahram, ibu nih gaul dengan di dalam rumah sedang berkumpul dengan laki-laki yang mahram, dan juga kalau bukan mahram dengan gaul dengan sesama perempuan, ma baina surra wa rukbah, yaitu yang menjadi auratnya antara surah dan rukbah, antara pusar dengan dengkul. Al-ma'na an-rabi min aqsamil aurat, itu artinya bahwa jenis keempat daripada batasan aurat, auratul harrati wal amati 'inda rijalil maharim wa 'inda nisa wa kadal khulwah wa 'inda mamlukil hurra al-'afif wa hiya 'afifatun ma baina surra wa rukbah. Artinya jenis yang keempat dari aurat itu adalah aurat seorang perempuan yang bebas dengan hamba sahaya perempuan di tengah laki-laki atau di tengah laki-laki yang mahram, dan juga di tengah perempuan-perempuan, dan begitu pun saat sendirian tanpa ada orang. Itu berarti auratnya antara pusar dengan dengkul. Ibu lagi kumpul sama paman, ibu lagi kumpul misalnya ada ejeng anak laki-laki, ibu lagi kumpul misalnya ada ejeng lancet lelaki, berarti batasan aurat yang wajib adalah antara surah dengan rukbah. Wa yawmal hurati an taksiba ma la yabdu 'inda al-mihnah fi hadrat imra'atin kafiratin, kecuali di depan perempuan yang kafir, itu nggak boleh. Nah, kira-kira sampai di situ masalah batasan aurat jelas apa jelas? Halo, paham apa paham? Nah, jadi ada 4 kategori tentang bahasan aurat. Nah, kita akan masuk ke arkanus shalah. Rukun salat itu di dalam kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah ada 17, ada 17 rukun salat. Al-ma'na anna al-ajza' allati tatarakkabu fiha minha mahiyatu salat 17 ba'da at-tuma'ninat al-arba' arkan, bahwa sesungguhnya rukun-rukun salat yang tergantung sahnya salat itu ada 17 macam setelah tuma'ninah yang 4. Wa hadza fi riwayat, seperti yang juga diterangkan dalam kitab Ar-Rawdah, dalam kitab Mu'tamad Mafil Minhaj, di dalam kitab Al-Minhaj wal Muharrar wa aktsaril kutub, dan kebanyakan kitab-kitab yaitu fikih, min annaha 13 bi ja'li at-tuma'niniyat hayatan tabi'atan rukni, ada juga yang menyebutkan 13 dan dimasukkan tuma'ninah ke dalam rukun salat. Wa ala kullin falabuda minha fal khilaf lafziyun. Nah, yang jelas perubahannya ada 17, ada yang menyebutkan 13. Kalau yang 13 disebutkan rukun salat, berarti yang 3 atau yang 4 rukun, yang 4 tentang tuma'ninah dimasukkan salah satunya ke dalam salah satu rukun salat. Misalnya ruku dengan tuma'ninahnya, terus sujud dengan tuma'ninahnya. Kalau disebutkan 17, tuma'ninahnya dipisah dari rukun-rukun salat yang lain, jadi semuanya jadi 17. Kira-kira jelas? Al-awwal an-niyah. Rukun salat yang pertama adalah niat. Hati-hati. Al-ma'na anna al-awwal min arkanis salat, makna daripada itu bahwa rukun salat yang pertama adalah niat. Niyatu fi'liha bil qalbi, yaitu niat melaksanakan sholat di dalam hati. Hati-hati, niat melaksanakan sholat di dalam hati. Fala yakfi, maka tidaklah cukup an-nutqu biha, dengan melafazkan niat saja, ma'a ghaflatil qalbi, sementara hatinya ghaflah, lalai. Jadi kalau bilang usolli pada zuhri cuman hatinya lalai, nggak bisa. Fala yakfi, maka tidak
cukup karena niat itu ada di dalam hati. Wala yadur nutqu bi khilafi ma fihi, dan tidak juga membahayakan atau tidak juga menjadi masalah ketika melafazkan niat bi khilafi ma fihi, bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam hati. Falau nawa fardhan wa nataqa bi khilafi, kalau misalnya niatnya adalah melaksanakan sholat wajib sementara yang dilafazkan sholat sunat, itu tidak menjadi masalah. Yang jelas adalah yang patokannya ada di dalam hati. Misalnya usolli sunnata zuhri, padahal di dalam hatinya adalah wajib. Nah, padahal fardu. Nah, itu jadi patokannya apa yang ada di dalam hati. Ka'anna wa zuhra wa nataqa bil asr. Seperti juga dia niat untuk melaksanakan sholat zuhur, sementara natoko yang dilafazkan adalah niat melaksanakan sholat asar. Maka la yadur, itu tidak membahayakan atau tidak meruntuhkan sholat, karena yang paling penting apa yang ada di dalam hati. Kira-kira jelas apa jelas? Nah, baik, agar semakin jelas bagaimana niat itu, ada satu pasal khusus tentang niat yang diterangkan oleh Habib Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Al-ma'na anna niyat bihasbi aqsam as-salat al-fard wal nafl wal mughayib bil waqt wa sabab wal nafl wal mutlaq thalath maratib wa qad dzakara ala sabil at-tadalli. Bahwa niat itu sesuai dengan macam-macam salat. Ada wajib, ada sunnah muqayyad bil waqti awis sabab. Nah, ada juga yaitu niat sholat sunat yang mutlak. Jadi ada 3 tuh. Kalau dilihat jenis sholat itu ada fardu atau wajib. Ada yaitu sunnah. Sunnah ini ada 2 macam. Ada sunnah muqayyad bil waqti, ada sunnah yang terikat dengan waktu, awis sabab atau sebab. Ada sunat yang mutlak. Seperti sunat yang muqayyad dengan waktu itu seperti sholatul rawatib, ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabla zuhur, qabla asar, ada ba'dal maghrib, ada ba'dal isya. Itu muqayyad, itu waktu salat sunatnya muqayyad, terikat dengan waktu. Atau juga ada sunat yang terikat dengan sebab. Ada terikat dengan sebab. Contoh, salat sunat yang terikat dengan sebab seperti salat jenazah. Ada yang meninggal, kita sholat jenazah. Nah, sholat sunat yang terikat dengan sebab. Kalau nggak ada yang meninggal, kira-kira sholat jenazah atau tidak? Abdi pada sholat mayit, beri unu mawar. Mungkin apa mungkin? Enggak mungkin. Nah, ada 3 macam. Maka kewajiban niat itu in kanatis sholatu fardhan, apabila sholat itu sholat wajib, wajib qasdul fi'li, maka wajib untuk qasdul fi'li, bermaksud melakukan yang wajib tersebut. Wa ta'yin, dan wajib ditetapkan. Wal fardiyah, termasuk wajib disebutkan fardunya itu sholat. Usolli fardhu zuhri, fardonya wajib itu disebutkan, dan ditakyin, dan wajib ditetapkan sholatnya sholat zuhur. Jadi kalau misalnya cukup niat guys gitu titik, nggak bisa. Kalau sholatnya sholat wajib. Al-makna anna sholat in kanat fardhan, maknanya bahwa sholat apabila dia sholat wajib, ay walau nadharan, sholat wajib itu seperti juga sholat nazar ya. Atau fardunya fardu kifayah, atau qada fa'idah atau mu'adah. Jadi wajib itu bisa beberapa kategori. Ada wajib seperti sholat wajib yang 5 kali sehari semalam. Ada sholat yang karena nadar. Kalau misalnya istri saya misalnya sembuh dari penyakitnya, saya akan sholat hajat 2 rakaat. Berarti itu sholat hajat 2 rakaatnya sunat atau wajib? Walau nadran, atau kifayah, atau fardu kifayah. Fardu kifayah seperti apa? Sholat jenazah. Atau qada fa'idah, atau sholat qada. Wajib apa wajib? Halo.
Sholat qadha wajib atau wajib? Wajib. Ibu bangun pagi jam 9 pagi karena habis begadang atau meriang dan sebagainya sehingga tidak terdengar azan, kelelapan tidur, biar bangun di jam 9. Maka bangun jam 9 sholat subuh. Nah, sholat subuhnya berarti wajib apa tidak? Nah, tapi niatnya adalah qadha. Maka wajib di situ ada qasdul fi'li, wajib di situ dita'yin, wajib di situ adalah fardhu. Atau mu'adah, atau sholat yang diulangi. Seperti sholat Jumat yang tidak memenuhi syarat menurut mazhab Syafi'i, maka diulangi, mu'adah. Maka itu termasuk sholat wajib. Jadi ada 3 kategori kan tadi itu. Sholat niat itu satu untuk sholat wajib, yang kedua untuk sholat sunat yang ditetapkan waktu dan sebabnya, yang ketiga ada sholat sunat yang mutlak. Sholat wajib macam-macam. Ada sholat wajib yang 5 kali sehari semalam, ada sholat wajib karena nadar, ada sholat fardu kifayah, ada sholat wajib karena qadha, ada juga sholat wajib yaitu mu'adah atau yang diulangi. Seperti buat laki-laki yang sholat Jumatnya tidak sah, maka diulangi dengan melaksanakan sholat zuhur. Berarti sholat zuhurnya wajib atau wajib? Wajib. Wajib qasdu fi'il, maka dalam keadaan seperti begitu, satu, wajib qasdu fi'li, wajib untuk qasdu fi'lihi, berniat melakukan sholat tersebut, wa ta'yinuhu, dan menetapkannya, tasubhin atau zuhirin matalan, seperti subuh, zuhur contohnya, wa niyatu fardiyatnya, dan wajib juga disebutkan niat, yaitu di dalam niat itu tentang kefarduannya. Usolli sunnata janazati arba'a raka'atin fardhu kifayatin. Nah, walau min sabiyyin inda Ibnu Hajar, walaupun itu dari seorang yang belum balik, seorang yang belum balik ya. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani radhiyallahu taala anhu. Wa khalafu Ramli fi, sedangkan Imam Ramli tidak sepakat dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa Imam Ramli mengatakan kalau yang sholatnya itu adalah orang yang belum balik maka tidak harus ada ta'yin dan lain sebagainya. Wa takfi niyatul maktubah wal mangdurah, dan cukup saja disebutkan itu niat bahwa fardu atau karena nazar. Nah, tapi kalau bagi kita semua yang bukan sobi sudah jelas, tidak ada perbedaan di antara ulama Syafi'iyah. Wajib di situ ada niat disebutkan, wajib di situ ditetapkan tentang sholatnya, wajib di situ ditetapkan tentang jumlah rakaatnya dan lain sebagainya. Insya Allah. Nah, kira-kira jelas. Contoh seperti sholat zuhur, usolli. Nah, usolli itu berarti qasdul fi'li. Usolli itu berarti qasdul fi'li, bermaksud untuk melakukan. Aku bermaksud melakukan sholat zuhur, usolli fardhu zuhri. Nah, ditetapkan fardunya, fardhu zuhri. Ditetapkan juga jumlah rakaatnya, arba'a rakaatin. Ditetapkan juga apa? Mustaqbilal qiblat. Ditetapkan juga imaman atau makmuman. Nah, ditetapkan juga apakah qadha atau adaan lillahi ta'ala. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas? Nah, usolli misalnya coba bareng sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Makmum apa imam? Coba ada makmum, mereka imam. Makmum coba usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman. Ini qadha apa ada? Ada sudah ditetapkan. Adaan lillahi. Coba bareng kali lagi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman adaan lillahi. Namun qadha berarti tinggal diganti adaannya menjadi qadha. Usolli
fardhu. Misalnya ibu sholat zuhurnya jam 4 sore. Naliran pakai mana? Kodoan naliran kan, Ya, qadaan berarti bukan makmuman karena tidak kita berjamaah. Coba barang, usolli fardhu zuhri arba' raka'atin mustaqbilal qiblati qadaan. Kan qadha, kan sholat zuhurnya jam 4, hari itu 30 something ke depan. Seperti ada kanggungnya gitu deh. Langsung sare udah jam 4. Dia tadi di hudang dan dipaksa. Kusalati hudang iya. Jadi apa ini dikacai berarti sholat zuhurna pemaniatna usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. tapi terkadang ke udah kiai lah pas ngangkat itu kiai panjang gitu. Ya, udah sampai di situ kira-kira jelas. Nah, kan mahalun niat itu ketika takbiratul ihram, tempatnya kita melafazkan niat itu saat takbiratul ihram. Panangan ngangkat, letan nyebut Allahu Akbar. Nah, hati nih niat. Jangan kalubur letah Allahu Akbar hatiku gereseman. Makanya karena susahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk membantu hati dilafazkan niat sebelum mengangkat dua telapak tangan. Hoyong di pasien ringkas hoyong. Tuh kita nanya kena nanti abdi niat sholat sakumang tadi dilafazkan beres. Abdi niat sholat sakumang tadi dilafazkan. Pasti wis dilafazkan. Usolli fardhu. Ya, masa ini tek-tek mah. Allah menghadapi. Jadi itu harus pakai bahasa Arab. Oh, Allah di dalam hati ada niat seperti yang tadi dilafazkan sebelum takbiratul ihram. Ya, kalau seperti begitu makanya perlu tahu ilmunya. Nah, ngangkat tangan di dalam 4 mazhab yang jelas sama hadis yang dipakai mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu ajma'in sama hadisnya hadwa min mankibai. Kalau mazhab Imam Maliki itu hadwa mankibaihinya diartikan tangan sejajar dengan dada. Gitu mazhab Imam Maliki. Jadi sejajar lah mau takbiratul ihram nakir tong kaget. Allah. Nah, berarti mazhab ke mazhab Imam Maliki. Nah, ada madhab Imam al-Hanafi wa Syafi'i rahimahumullah radhiyallahu ta'ala anhuma ajma'in itu sama, dia hadwa mankibainya sejajar, tetapi tangan itu sejajar dengan ini, dengan dada, tetapi itu yuhadhi udhunai sampai melekat ujung jempol tangannya kiri kanan ke kupingnya masing-masing. Yang paling mudah dengan menempelkan jempol kiri kanan ke daun kuping. Allah. Ini dua mazhab yang sama.
dua madhab yang sama, madhab Imam Al-Hanafi wa Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Adapun madhab Imam Hambali memperbolehkan dua-duanya. Ya, jadi kalau Imam Maliki hadwa min kabir seperti begini. Kalau madhab Imam Hanafi dengan Syafi'i itu seperti begini. Kalau Imam Hambali dua-duanya silahkan tinggal milih. Nah makanya karena kita bermadhab ke Imam Syafi'i rahimahullah, maka mengangkat dua telapak tangannya sampai tangan ini sejajar dengan daun kuping dan diusahakan jempol tangan kiri kanannya menyentuh daun kuping kiri kanannya. Insya Allah. Allahu Akbar, dalam hati terlafaz nih niat. Kira-kira jelas? Halo, jelas? Baik. Nah, itu rukun yang pertama adalah nih niat. Rukun yang kedua, catat. Rukun yang kedua daripada sholat itu adalah takbiratul ihram. Sumiyat takbiratul ihram, disebut itu adalah takbir yang ihram atau takbiratul ihram, li'annaha sabab takbiratul ihram itu sababun, adalah merupakan sebab fi tahrim, di dalam pengharaman ma apa-apa kana yang ada halalan qablaha, yang sebelumnya halal. Disebut takbiratul ihram itu artinya setelah mengucapkan Allahu Akbar dengan angkat tangan, yang halal sebelumnya menjadi haram. Ngomong tadinya halal jadi haram, makan minum tadinya halal jadi haram. Allahu Akbar, pas dicekelan dina baju takwa ya coklat der dari dahar ke sholat. Halal apa haram? Haram. Allahu Akbar, pas pembacaan keluar dina sela-sela gigi makanan, lumayan dicapai. Halal apa haram? Kan sudah takbiratul ihram, maka harus dibuang itu. Harus dibuang. Sama juga dengan pakaian ihram. Pakaian ihram itu setelah pakai pakaian berarti sudah haram sesuatu yang tadinya halal. Persentuhan kulit dengan suami istri, bersetubuh suami istri sebelumnya memakai pakaian ihram halal. Sepertemuan suami istri sebelumnya halal, tapi ketika sudah pakai pakaian ihram jadi haram. Begitupun takbiratul ihram. Jadi kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan ucapan, makanan, minuman ketika kita selama melaksanakan ibadah sholat. Kira-kira jelas? Kal akli wa syurbi wal kalam, seperti minum, seperti makan, seperti juga ngomong. Wal makna dari semua itu, an-tsani min arkanis shalah, bahwa rukun salat yang kedua adalah merupakan ayyaqul al-musalli awwal sholati Allahu Akbar. Seorang yang akan melaksanakan sholat maka wajib dia mengatakan di awal sholatnya Allahu Akbar. Wala yadurru takhallulu yasirin wasfin bi ayakuna aqalla min 3 kalimat. Dan juga tidak membahayakan apabila ada takhlil. Takhlil maksudnya memasukkan kata-kata setelah Allahu, di dalamnya ada kata-kata sebelum akbar. Seperti Allahur Rahim akbar, seperti Allahur Rahman akbar. Itu tidak la yadur, itu tidak membahayakan sholat. Artinya sah-sah saja. Jadi kalau ibu bapak nanti sholat di belakang orang tiba-tiba Allahur Rahman akbar misalnya, jangan kaget. Itu tetap sah sholatnya. Bi ayyakun aqalla min 3 kalimatin, asal kurang dari 3 kalimat. Makan itu tong gasik nyala. Kira-kira jelas? Bikhilafin nabi Allahu Akbar wa yatajimul aziz wala, tapi juga tidak boleh kalau Allahu huwa akbar, itu nggak boleh, itu tidak sah, itu membahayakan sholatnya. Wa yatajimul aziz wala ya'dilu li
fikirin akhar, dan boleh diterjemahkan bagi orang yang tidak bisa melafazkan bahasa Arabnya. Wajib ta'allumuha, dan wajib untuk mempelajarinya. Kalau ada orang yang belum bisa menyebutkan Allahu Akbar, boleh diterjemahkan, tetapi dia wajib untuk mempelajarinya sampai bisa. Ya, itu tentang takbiratul ihram, tentang takbiratul ihram. Nah, ada syarat-syarat takbiratul ihramnya bisa sah. Hati-hati ya. Syurutu sihhati takbiratul ihram, syarat sahnya takbiratul ihram. Kepirang syukur nyebutkan Allahu Akbar, tapi syaratnya banyak. Hati-hati sah. Annahu yushtaratu li sihhati takbiratul ihram allati hiya tsani min arkani shalat 16 syaratan. Sesungguhnya disyaratkan untuk sahnya takbiratul ihram, yaitu rukun yang kedua di dalam salat, ada 16 syarat. Masya Allah. Idza ikhtalla minha wahidun lam tan'aqidus shalah. Apabila kelewat salah satu syarat saja dalam takbiratul ihram, lan tan'aqidus shalah, berarti salatnya sarojeng teu salat. Lam tan'aqidus shalah, berarti tidak terlaksana atau tidak terlakukan atau tidak terlaksanakan itu salat. Waqad nazamaha ba'duhum wa zada 'alaiha arba'atan, dan sudah dinazamkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ya, di dalam satu nazam, dan ditambah lagi 4 syaratnya. Nah, tidak usah disebutkan nazamnya. Syarat-syarat sah takbiratul ihram: antaqa'a halatal qiyam fil fardhi, antaqa'a halatal qiyam fil fardhi, antaqa'a harus terletak takbiratul ihram tersebut halatal qiyam pada saat keadaan berdiri, fil fardhi di dalam sholat wajib. Maknanya annal awal min syurat takbiratul ihram, bahwa syarat yang pertama dari takbiratul ihram wuqu'a fil qiyam. Takbiratul ihram wajib berada di saat berdiri, in kanat salat fardhan, apabila salatnya salat fardu. Kalau salat sunat itu boleh sambil duduk walaupun kita tidak sakit. Ya, kalau salat wajib berarti selama tidak ada uzur wajib berdiri. Ieu dieu keneh geus takbiratul ihram sah apa tidak? Cari kene Allahu Akbar, di situ kata langsung. Boleh nggak seperti begitu? Posisi takbiratul ihram harus berada pada saat kita berdiri pada sholat wajib. Wa qadara bi an yukabbira fi mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah. Wa qadara, dan diperkirakan bi ayyukabbira, dia melaksanakan takbiratul ihram itu fi mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah, di mana pada satu keadaan, kondisi, tempat, saat, waktu yang memungkinkan dia membaca bacaan niat. Fa in kanat sholatu nafil, apabila sholatnya adalah sholat sunat, aw lam yaqdir al-qiyam fil fardhi atabiha fi badarihi, maka boleh sambil duduk. Kalau sholat sunat itu boleh ibu, tanpa kita punya penyakit itu sambil duduk boleh, cuman ganjarannya setengah. Sholatul qa'id nisfu sholatil qa'im, sholat sambil duduk itu setengah sholat sambil berdiri. Kalau sholat sunat teremati tenaon diukwe, sholat nanti gak jadi masalah kalau sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib gak ada uzur syar'i, wajib berdiri, dan takbiratul ihram wajib dalam posisi saat kita berdiri, tidak boleh sedang duduk. Kira-kira jelas? Paham? Itu syarat yang pertama takbiratul ihram. Wa an takuna bil arabiyyah, dan wajib dengan bahasa Arab. Berarti kamari-kamari anu nerjemahkeun Allahu Akbar, Allah Maha Agung, berarti sahabat tidak? Nah, nggak boleh diterjemahkan.
Al-makna an-natsani min syurut takbiratul ihram, maknanya bahwa syarat takbiratul ihram yang kedua adalah harus berbahasa Arab. Jika dan musalli qadiran, apabila yang sholat itu mampu untuk melafazkannya. Wa illa terjemah kama marra fi arkanis sholat. Nah, kalau dia tidak mampu maka menerjemahkannya seperti yang sudah dibahas dalam rukun sholat. Tapi harus tetap terus belajar sampai dia bisa. Ulah-akan menahan terus diterjemahkan. Artinya diterjemahkannya adalah manakala dia tidak bisa, tapi wajib belajar. Kira-kira jelas? Wa antakuna bilafzil jalalah wa bilafzi akbar, dan harus dengan lafaz al-jalalah yaitu Allahu, wa bilafzi akbar yaitu dengan lafaz akbar. Maknanya an-tsalits wa rabi' min syurut takbiratul ihram. Maknanya bahwa syarat yang ketiga dan keempat, dan keempat harus pakai lafaz al-jalalah yaitu Allah, yang ketiganya, yang keempatnya harus pakai lafaz akbar. Jadi kalaupun misalnya di takhlil di tengahnya ada Rahman, ada Rahim, yang jelas akbarnya mesti ke bawah. Tadi dengan Allahu Rahim akbar. Kalau Allahu Rahim saja kira-kira sah apa tidak? Jawab Bambak, kira-kira sah apa tidak? Kalau Allahu Rahman saja berarti sah apa tidak? Enggak. Jadi lafaz yang wajib yang menjadi syarat sah takbiratul ihram itu dua lafaz. Satu syarat yang ketiga yang lafzul jalalah, syarat yang keempatnya adalah lafaz akbar. Kalaupun ditakhril di tengahnya diselingi dengan Ar-Rahman boleh, dengan Ar-Rahim boleh, dengan ditambahin alif lam ma'rifat Allahu al-akbar, Allahul akbar boleh. Ya. Yang jelas lafaz yang jadi syaratnya lafzul jalalah dengan akbar. Kira-kira jelas, paham? Baik, selanjutnya wa tartib baina lafzain, dan harus tertib di antara dua lafaz tersebut. Al-makna, maknanya anal khamis min syurut takbiratul ihram taqdimu lafzil jalalah ala akbar, bahwa syarat sah takbiratul ihram yang kelima adalah taqdim, mendahulukan lafaz al-jalalah yaitu Allah ala akbar, yaitu di sebelum lafaz akbar. Fala yasihu, maka tidaklah salah dan tidaklah sah takbiratul ihramnya manakala dibalik akbar Allah, nggak boleh. Jadi harus takdim, harus didulukan lafzul jalalah. Wa ala yamudda hamzatal jalalah, hati-hati. Wa alla yamudda hamzatal jalalah, dan nggak boleh ditembid, dipanjangkan hamzah dalam lafzul jalalah. Hamzah dalam lafzul jalalah nggak boleh ada tembid, nggak boleh ditambahkan, nggak boleh dipanjangkan. Allahu akbar, boleh apa tidak? Wa alla yamudda hamzatal jalalah. Al-ma'na anna sadis min syurut al-ihram alla yamudda al-musalli hamzatal jalalah. Jadi syarat yang keenam, tidak boleh dipanjangkan hamzah dalam huruf jalalah, lain akbar. Nah, dalam huruf jalalah. Jadi misalnya gini, Masri, takbiratul ihramnya Allahu akbar. Nggak boleh. Alla yamudda hamzatal jalalah. Itu syarat yang berapa tuh? 6. Fa in qala Allahu akbar lam tasih takbiratu li annaha tasiru istifhaman. Nah, kenapa tidak boleh dipanjangkan hamzah huruf al-jalalahnya, lafaz jalalahnya? Kenapa? Karena kalau dipanjangkan dia yakun istifhaman, jadi tanda tanya. Allahu akbar artinya apakah Allah yang Maha Agung? Jadinya begitu artinya. Makanya nggak boleh dipanjangin itu hamzah lafzul jalalahnya. Jadi kalau ibu berkata Allahu akbar, ya Allah yang Maha Agung. Tapi
kalau ibu panjangkan aja itu hamzah lafzul jalalahnya Allahu Akbar, itu artinya bisa jadi beda. Jadi istifham, jadi tanda tanya, apakah Allah yang Maha Agung? Beri ente ragu dong kalau begitu nanya. Makanya Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Wa yajuzu isqatuha in wasalaha bi imamin aw ma'mum. Ka'yaqul usolli zuhra matalan imaman Allahu Akbar aw ma'muman Allahu Akbar disqati hamzatil lafzul jalalah. Boleh dijatuhkan lafzul jalalah. Imamanillahu Akbar. Contoh, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imamanillahu Akbar. Boleh dijatuhkan hamzah lafzul jalalahnya, artinya diwasal. Ketika diwasal Salli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imamanillahu Akbar. Lafzul jalalahnya jadi diwasal sehingga tidak terbaca. Boleh. Kemudian tertar cara baca meskipun tadinya lah bisa liar. Nya pokoknya mah kemudian dipanjangkan hamzah daripada lafzul jalan. Berapa tuh? Berapa tuh? Nah, wa adamu maddi ba akbar. Al-makna bahwa maknanya an-nasabi' min syurut takbiratul ihram, bahwa yang ketujuh daripada syarat takbiratul ihram alla yamudda, tidak boleh memanjangkan al-musalli seseorang yang salat huruf ba di dalam akbar, di dalam yaitu lafaz akbar. Allahu Akbar. Boleh apa boleh? Tidak boleh. Dipanjangkan ba-nya boleh apa tidak? Ya. Falau madda bi anqala akbar lam tasih takbiratu, maka apabila dipanjangkan huruf ba-nya menjadi akbar berarti tidak sah takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, berarti sholatnya sah apa tidak? Tidak. Karena takbiratul ihram posisinya sebagai rukun sholat, bukan sunat sholat. Kalau sunat sholat ente ketinggalan masih sah sholatnya, tapi kalau itu rukun sholat. Sawa'un fathahal hamzah am kasrah, baik itu dengan difathahkan hamzahnya ataupun dikasrahkan hamzahnya sama, tidak sah. Li'annahu bil fathi jam'u akbar, karena dengan difathahkan itu adalah jamak daripada kabara. Wa huwa tablul kabir. Li'annahu bil fathi jam'u kabara, karena kalau difatahkan terus dipanjangkan maka itu adalah jamak dari kabaro. Kabaro itu artinya kendang yang besar. Kabaro. Coba lama dipanjangkan Allahu Akbar, Allah kendang no gede. Bahaya sekali. Nah, sementara kalau dikasrohkan Allahu Akbar misalnya, hati-hati kalau misalnya dikasrohkan Allahu Akbar min asma'il haid, dia salah satu nama lain bahasa Arab dari haid. Jadi arti haid pada bahasa Arab yang lain itu akbir. Jadi kalau salah baca kira-kira bahaya apa bahaya? Bahaya luar biasa. Makanya hati. Coba bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu ya. Wa alla yushaddad al-ba'. Al-ma'na anna thamin min syurut takbiratul ihram, maknanya bahwa syarat yang kedelapan daripada takbiratul ihram adalah alla yushaddad al-musalli al-ba' min akbar, bahwa seseorang yang sholat itu tidak boleh mentasdidkan huruf ba di dalam akbar. Falau syaddadaha lam tasih takbiratu, maka kalau ditasdidkan huruf ba-nya maka tidak sahlah takbiratul ihramnya. Wa ma'lumun annahu la yumkin tasdidul ba' illa bi tahrikil ka'ab.
Nah, dan seperti diketahui tidak mungkin bak bisa ditasdidkan kecuali kalau kafnya difathahkan. Kabbaro. Ya, yang jelas tidak boleh ditasdidkan. Itu yang keberapa itu? Yang ke-8. Wa la yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain. Al-makna bahwa maknanya syarat takbiratul ihram yang ke-9 min syurut takbiratul ihram ala yazid al-musalli wawan sakinatan aw mutaharrikatan baina lafzil jalalah wa lafzil akbar. Yani bahwa orang yang sholat tidak boleh menambahkan wawu yang sakinah atau makan, baik itu wawunya dihidupkan. Itu syarat keberapa tuh? 9. Wa la yazid wawan qabla jalalah, dan tidak boleh juga menambahkan huruf waw sebelum lafzul jalalah. Seperti wallahu akbar, nggak boleh. Seperti wallahu akbar. Fa in zada lam tafsir takbiratu. Nah, apabila ditambahkan huruf waw sebelum lafzul jalalah, maka sahabat tidak takbiratul ihramnya tidak sah. Li'ada bima yu'tafu alaih, karena tidak ada ataf setelahnya. Yang keberapa tuh? Yang keberapa? 10. Yang ke-11, wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Artinya bahwa yang ke-11 daripada syarat takbiratul ihram, alla yaqif, tidak boleh berhenti di antara dua lafaz tersebut, baik itu berhentinya panjang, baik itu berhentinya pendek. Jadi harus satu nafas. Allahu maringabeula akbar, nggak boleh. Apalagi kalau jedanya panjang, Allah akbar, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh ada jeda. Itu yang keberapa? Yang ke-11. Wa ayyusmi'a nafsuhu jami'a hurufiha. Al-ma'na anna thani asyara min syurut takbiratul ihram ay yarfa'al musalli sawtahu biha bihaitsu yusmi'u nafsahu jami'a hurufiha. Ini penting nih, ini yang jarang. Kalau yang tadi mah insyaallah selamat. Ini hati-hati. Ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, artinya ayyarfa'al musalli sautahu, orang yang mengucapkan takbiratul ihram harus mengangkat suaranya. Patokan mengangkat suaranya bagaimana? Bihaitsu, di mana yusmi'u nafsahu, bisa mendengarkan dirinya, jami'a hurufihi, terhadap seluruh huruf-hurufnya. Haitsu la mani'a min lafdin wa nahwi, sehingga tidak ada penghalang dirinya untuk mendengarkan lafaz daripada Allahu Akbar. Wa illa farfa'u bihaitsu law lam yakun mani'un la sami'a. Wa illa, kalau misalnya ada penghalang, maka angkat suaranya supaya bisa tetap kedengaran. Jadi Allahu Akbar, biar kedengar sama kuping sendiri, semua hurufnya mesti kedengar. Ibu bapak maaf, percaya atau tidak percaya, langkah pertama takbiratul ihram, manakala tidak terdengar itu lafzul jalalah dengan lafaz akbar, itu adalah pintu gerbang setan mencuri sholat ibu. Lamun pas takbiratul ihram wae kecap Allahu Akbar tepati kadenge ku ciri sorangan, insyaallah hukumna lauk lagi. Hati-hati. Ya. Ini makanya pentingnya ngaji, bagaimana ini takbiratul ihram bisa kedengaran sama kuping kita sendiri, tapi juga nggak boleh kencang-kencang seperti di dalam sholat berjamaah. Atau bikin kareang gitu. Nanti makmum tegararan yang kabehana nya bakat ning kotarari Allahu Akbar, kamu anu sakma anu ragu takbir deui batur imam geus maca bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar keneh wae ya, cukup kedengaran sama kupingnya sendiri, cukup bihaitsu yusmi'u nafsahu sawtahu,
Nah, patokannya biar dirinya bisa mendengarkan seluruh lafaz huruf yang ada di dalam kalimat Allahu Akbar. Kira-kira jelas? Nah, itu syarat yang keberapa tuh? Ke-12. Wa dukhulul waqti fil muakkad. An-thalith 'ashar min syurut takbiratul ihram dukhul waqtil fardhilah wa naflil muakkad wa dawis sabab. Wa syarat yang ke-13 daripada syarat takbiratul ihram adalah dukhulu waktunya waktu al-fardhilah salat wajib. Wa naflil muakkad atau masuknya waktu sholat sunat yang ditetapkan waktunya. Punten-punten can azan lohor, ibu niat sholat qobliyah, takbiratul ihram sah apa tidak? Ya, karena belum masuk waktu sholat qobliyah zuhur. Jadi yang menjadi syarat yang ke-13 adalah masuknya waktu sholat. Masuknya waktu baik itu sholat wajib ataupun waktu sholat sunat yang ditetapkan waktunya, ataupun sholat sunat yang ditetapkan sebabnya. Sekali lagi, waktu fardhilah atau nafil muakkad atau nafil musabbab. Ya, waktu sholat wajib atau sholat sunat yang sudah masuk waktunya disebabkan waktu sholat sunat, ataupun datangnya sebab sholat sunat. Kira-kira jelas? Nah, orang tes berarti kalau misalnya sebelum sholat zuhur terus niat sholat sunat sebelum zuhur, terus bacakan Allahu Akbar takbiratul ihramnya sah apa tidak? Berarti sholat sunat qobliyahnya sah apa tidak? Nah, bakara tarhim subuh azan belum berkumandang, fajar subuh belum meletek, dan ibu sholat sunat qobliyah dan mengacakan takbiratul ihram Allahu Akbar usolli sunnatan qabla subli raka'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Sahabat tidak? Enggak, karena belum masuk waktu sholat sunat yang ditetapkan waktunya. Kira-kira jelas? Nah, kalau sholat sunat qabla subuh itu harus ada adaan. Karena itu kalau sholat sunat qobliyah itu saking pentingnya, kalau kelewat boleh diqadha. Saking pentingnya. Saking pentingnya sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, makanya boleh diqadha. Contoh ya, Mas Ri datang ke sholat berjamaah, udah nggak dapat ke sholat sunat qobliyah, udah telat. Kalau sholat qobliyah dulu nggak keburu sholat berjamaah, ente sholat berjamaah. Nah, nanti ketika sholat beres sholat berjamaah, ente mau tunggu isyraq dulu, meletek panan boy, ente sholat qadha sholat sunat qobla subuh, usolli sunnatan qobla subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Jelas apa jelas? Jelas. Nah, kenapa? Karena raka'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih aku cintai daripada dunia dengan seisinya. Seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah mesti meyakinkan diri, orang kafir ente boleh punya duit triliunan, orang kafir ente boleh punya duit ratusan jutaan triliun, kau boleh punya langit, kau boleh punya intan sederhatan, kau boleh punya lautan yang bertatakan dengan emas intan permata, tapi demi Allah, dengan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, aku lebih kaya daripada kalian yang punya langit yang terbuat dari emas. Subhanallah. Hati-hati, tong ditinggalkan sholat sunat qabla subuh.
penting sekali, bahkan saking pentingnya boleh khotob, makanya ada an lillahi ta'ala. Kira-kira jelas Bu? Ya. Jadi ulah ngiler ku emas batur dari sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh ke sholat. Ya. Sampai berapa tuh? Yang 13. Wa iqamuha halal istiqbal. المعنى أن الرابع عشر من شروط تكبيرة الإحرام إقام المصلي لها حال استقبال القبلة حيث شرطناه. Syarat yang ke-14 daripada syarat takbiratul ihram iqamul musalli laha, menempatkan musalli laha terhadap takbiratul ihram itu hala pada saat istiqbali menghadap dirinya al-qiblata kepada kiblat. Haitsu syaratnahu, seperti yang kami syaratkan. Jadi syarat yang keberapa? Yang ke-14 daripada sahnya takbiratul ihram adalah mengucapkannya saat ibu dan bapak sudah betul-betul menghadap kiblat. Kecuali pada saat-saat yang memang kita tidak disyaratkan untuk betul-betul mutlak menghadap kiblat, seperti kita dalam keadaan safar. Kita naik kereta sedang melaju ke sebelah timur atau ke sebelah utara, nanti kudu ngadaguan heula yang hadap ka kiblat eta kereta. Karena orang takbiratul ihram enggak usah. Ya. Aduh, irahannya hadap kiblatnya kereta teh teu jadi takbiratul ihram enggak usah. Itu kan lagi ada uzur syar'i. Yang ke-14, yang ke-15, anil khamis asyar min syurut takbiratul ihram عدم إخلال المصلي بحرف من حروفها. نعم لا يضر تقرير الراء من أكبر ولا من الجاهل إبدال همزة أكبر واwan. Syarat yang ke-15 adamu ikhlalil musalli biharfin min hurufiha. Tidak boleh diselangi dengan satu huruf di antara huruf-huruf yang lainnya di antara takbiratul ihram. Itu yang keberapa tuh? 15. An-sadis ashar min syurut takbiratul ihram ay yuakhir al-ma'mum jami'a takbirati an takbirati imamih. Hati-hati kalau sholat berjamaah. Syarat sah takbiratul ihram seseorang ayu akhira, haruslah mengakhirkan al-ma'mum, seorang makmum, jami'a seluruh takbiratihi, takbiratul ihramnya, an takbirati imamihi, dari takbiratul ihram imamnya. Lamun imam can akbar ulah wani-wani ngangkat leungeun ngucapkeun Allahu akbar. Hati-hati ya, imam kakara Allahu urang geus Allahu akbar. Jangan tunggu sampai selesai barnya imam. Imam teriak Allahu akbar, kakara Allahu akbar. Jelas Bu? Jelas Pak? Jadi lamun misalnya imam kakara Allahu akbar, urang geus Allahu akbar, sah takbiratul ihramnya apa tidak? Berarti sholatnya gagal apa tidak? Gilaan, nyaruaan. Falau qaranahu fi juz'in minha lam tasih takbiratuhu. Masya Allah. Falau, maka apabila qaranahu, ngebarengi takbiratul ihramnya imam fi juz'in minha, pada sebagian daripada takbiratul ihram imam, lam tasih takbiratul, maka tidak sah takbiratul ihram makmumnya. Kalau ngebarengi sebagian saja, Allah cek imam teh urang teh Allahu akbar, ngabarengan sebagian, walaupun cuma barengnya doang, walaupun cuma aknya doang, ngan saukur barna hungkul tungtungna barengan imam, sah takbiratul ihramnya.
Makanya tunggu sampai selesai itu Allahu Akbar imam, baru kita berani mengangkat dua telapak tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Paham bu? Paham saudara? Paham? Karena ini rukun yang kedua. Terus yang itu yang keberapa tuh? Halo, yang keberapa tuh? 16. Anna syurat allati tusharatu li sihhati fatihatul musalli allati hiya rukn rabi min arkan shalah syuratun idza ukhilla bi wahidin minha lam tasihhu fatihatuhu. Ya, itu wa ta'khiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Ini yang ke-17, yang ke-16. Kalau farau lam tasih takbiratu. Al-makna anna syuratul lati tustaratu li syahadi fatihatul musallati hiya ar-ruknur rabi min arkan shalah syuratun idza ukhilla bi wahid minha lam tasih fatihatu. Jadi sebenarnya syarat takbiratul ihram teh aya genep. Kita masuk ke dalam syarat Fatihah sekarang. Masih ada waktu sampai zuhur. Jadi yang 16 syarat takbiratul ihram sudah semuanya. Tinggal sekarang syaratnya Fatihah. Fatihah itu bisa sah atau tidaknya tergantung syarat-syarat Fatihah. Ana syuratul lati, bahwa syarat-syarat yang tusfaratu li sihhati Fatihatul musalli, yang menjadi syarat sahnya Fatihahnya orang yang salat, alati rukun rabi min arkan shalah, yang membaca suratul Fatihah itu adalah rukun yang keempat di dalam rukun salat. Asyratun, ada 10. Masya Allah, syarat Fatihah ada 10 nih. Ada ketinggalan salah satu syaratnya, berarti nggak sah tuh rukun sholatnya. Nggak sah rukun sholatnya, berarti sah nggak sholatnya? Nggak sah. Idza ukhilla bi wahidin minha, kalau tertinggal salah satu syarat daripada 10 syarat Fatihah saja, lam tasih Fatihatu, maka tidak sahlah Fatihahnya. Tidak sah Fatihahnya berarti tidak sah sholatnya. Wa baqiya min syurutiha tnani lam yadhkurhuma al-muallif, dan ada 2 syarat lagi yang tidak disebutkan oleh muallif, yang tidak disebutkan oleh 2 pengarang kitab ini. Ada 2 syarat lagi. Apa kedua syarat yang tidak disebutkan oleh 2 pengarang ini? Kaunuha bil Arabiyah, wajib Fatihah dengan bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan. Fala yutarjimu anha indal ajzi, fala yutarjimu anha indal ajzi, maka tidak boleh terjemahkan walaupun tidak mampu membacakan Fatihah. Wala an badaliha, dan tidak boleh juga dengan badalnya. Badalnya, kalau tidak bisa pakai baca Fatihah, kan diganti misalnya dengan baca subhanallahil azim wa bihamdihi, atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Tidak boleh itu juga diterjemahkan. Tidak boleh itu juga diterjemahkan. Tidak boleh penterjemahan suratul Fatihah, atau tidak boleh diterjemahkan pengganti daripada suratul Fatihah. Ada mu'allaq, belum bisa baca surat Al-Fatihah, maka rukun salatnya diganti dari Fatihahnya pakai subhanallah walhamdulillah. Nah, subhanallah walhamdulillah tidak boleh diterjemahkan. Wa ada musalib fa yadwa idza nawa biha hawali la in syarraka, dan tidak boleh tertinggal itu suratul Fatihah. Nah, sekarang syarat yang 10 dari Fatihah itu tadi yang kedua yang tidak disebutkan oleh pengarang daripada kitab Nailur Raja ini. Nah, sekarang yang 10, at-tartib anal awal min suratul Fatihah, bahwa pertama sekali syarat sah Fatihah adalah tertib. Apa itu artinya tertib? Bi ayyatiyal musalli biha 'ala an-nizamil ma'lum. Kalau qaddama ayatan fa inna ghayyara ma'na wa abdalahu. Artinya bahwa si musalli kita yang sholat ini harus membacakan Fatihah sesuai dengan tartibannya. Sesuai dengan tartibannya. Kalau qaddama ayatan, kalau dia dahulukan salah satu ayat, yang ayat yang lainnya diakhirkan, maka abdalahu, maka dia batal suratul Fatihahnya dan batal sholatnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, batal gak sholatnya? Batal. Tertib. Terus wal mualah,
Anatani min suratul Fatihah mual baina kalimati bi alif sila baina yasyin min wa ma ba'da bi faslin wa lahu dzikran wa imtalla. Al mualat. Syarat yang kedua harus ada mualat. Harus ada apa? Mualat. Yang pertama adalah tertib. Artinya tertiban ayat-ayat mesti tertib, enggak boleh ada yang diawalkan, enggak boleh ada yang diakhirkan. Yang kedua harus mualat. Mualat artinya apa? Mualat artinya Allah yafsila bi syai'in minha. Tidak boleh dijeda dengan apapun, walaupun dengan zikir, Misalnya di sini, misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ar-Rahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Boleh apa tidak? Harus mualat. Naam in sunnati salat katamin wa ta'awud wa su'alir rahmah wa sujud tilawat imami wa rad alih lam yadurru. Kalaupun ada di dalam Fatihah ada ta'awuz, ada amin, daripada doa yang dibacakan oleh imam di dalam suratul Fatihah, maka itu tidak bahaya. Seperti begini, imam ngomong, ihdinas siratal mustaqim. Cek ulang teh, amin, makmum. Pakai ihdinas siratal mustaqim dan doa, ya Allah tetapkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Cek ulang makmumnya, amin. Boleh. Lain yadurra, itu tidak membahayakan daripada bacaan suratul Fatihahnya. Itu yang keberapa tuh? Yang kedua. Satu tadi itu tertib, dua mualat. Yang ketiga mura'atu hurufiyah, jaga huruf-huruful Fatihah. Anadzalis min suratul Fatihah di ayatu hurufiyah. Syarat yang ketiga daripada membacakan suratul Fatihah, maka harus menjaga huruf-huruf suratul Fatihah. Falu asqata minha harfan wa hamzatan quti'a qat'in atau ka hamzati an'amta wajib i'adatul kalimah. Kalau dia jatuhkan saja satu huruf atau satu hamzah qat'ah seperti an'amta wajib i'adatul kalimah, maka dia wajib mengulangi kalimat tersebut. Seperti an'amta. Ibu tidak menjaga an-nya jadi ain. Suratal ladzina an'amta. Baik berarti salah. Balikan deh. Suratal ladzina an'amta. Mura'atu hurufiyah. Ibu latihan, bapak latihan. Karena siapa jadi hisab terdewek jangan dimalah jasa. Ya penting perang ayeuna geus nyarita, jaga setiap huruf dari bacaan suratul Fatihah. Bolak-balik, jaga setiap hurufnya. Sin ulah jadi shin ulah jadi sin. Bismillah, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya jangan jadi kha. Ini orang Jawa ada hak jangan jadi kha. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh ziyadah. Itu kelemahan orang Jawa. Batur amin emang amin. Jadi saya mastrita. Mura'atu hurufiyah. Nah, seperti itu. Ketiga, yang keempat, mura'atu tasdidatiyah. Jaga tasdid daripada suratul Fatihah. Yang minggu kemarin kita sudah bahas ada berapa tasdid? Ampe balik. Ada ampe balik. Bahasa Padang. Ada 14 tasdidat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14 tasbih. Coba bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah di atas dicentokkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal nah itu nyentak lain siratal ladina lain. Nah, kadang kurang sudah kelemahan dalam dal. Siratal ladina naon aladina kapsul. Pakai dal itu kurang sudah kan. Dalikal yang za. Siratal ladina nomor orang Jawa mah kelemahan beda kese sok aing ngorokok Bismillahirrahmanirrahim orang sudah zai jeung za loba teh nyebutkeun Kang Jaja jadi hese zai fajazauhum itu buat negara peuyeum fat hese f teh Fa'ala angre pahala nyebut FPI ini hese FPI angre FPI hese FPI bakal itu hese PPI itu bener ayo coba ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim jadi ayat hamzahnya jadi ain hati-hati siratal ladzina an'amta 'alaihim hanya jangan jadi alaihim tapi juga ulah gede-gede itu alaihim begitu kendada juga gak bisa begitu amat kali Lalladzina an'amta 'alaihim gak usah begitu juga kali siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dua usah dicontohkan keterlaluan deui ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gak usah juga begitu kali biar kedengaran sintanya sudah cukup dan hati-hati ingat dalam mazhab Syafi'i basmalah itu masuk ke dalam suratul Fatihah jadi ayat yang terakhir ayat yang ketujuhnya mesti wafal suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim kalau di Mekah kenapa diputus suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi kenapa diputus karena dia bermazhab Malik yang tidak memasukkan basmalah kepada ayat yang pertama ya tapi tetap basmalahnya dibaca walaupun dia tidak masuk ke dalam ayat yang pertama cara bacanya ada dijaharkan ada yang disirkan nah kita semua mau yakini basmalah itu masuk ke dalam ayat yang pertama ayat yang ketujuhnya surat Al-Hijrah coba lihat dengar deh kalau yang tidak masukkan basmalah ke dalam ayat yang pertama bisa berarti ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Nah, kalau basmalahnya masuk ke ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti boleh diputus enggak? Kalau diputus berarti boleh dibalikan dari luar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, karena dia satu. Karena Ustaz. Jadi itu syarat yang berapa tuh? Syarat yang keempat. Nah, jadi mura'atu tasdidat ya. Tasdid di dalam surat Al-Fatihah ada berapa tasdid tadi itu? Ada sampai balik. Masalah zuhur kita teruskan depan. Nah, jangan telat ngaji, amin tengah buntut bangkong ya sholatnya. Ulang ngaji itu ulah kawas. Naon ulah kawas. Lol. Jadi kajiannya nggak buntut doa sok lol tenang aja. Belum aja nu keluar tina pangambung. Jadi nu ngaji lolop teh kawas nu keluar tina pangambung atuh teh. Lolop deui, Jadi ntar kajiannya ngabuntut. Nggih ngajina ngabuntut. Beurit. Ngabuntut bangkong, nyambung kadang-kadang enggak, apalagi ini kajian fikih yang mesti nyambung. Ya, insya Allah ibu bapak mohon ampun kepada Allah dari kekurangan sholat kita sebelumnya. Kalau kita kaji syarat sah sholat, rukun sholat sampai ke huruf surat Al-Fatihah, subhanallah jauh sholat kita dari apa yang disebutkan sempurna menurut tatanan dan aturan. Nah, oleh karena itu banyak makanya setelah sholat kita baca istighfar itu apa? Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu mengistighfari diri dari kekurangan sholat salah satunya. Ada yang bertanya kepada saya, Kiai kenapa di sholat kok baca istighfar? Termasuk ada mu'alaf. Kiai itu sholat itu nggak benar. Sholat itu nggak benar itu. Ajaran sholat dalam Islam itu nggak benar. Buktinya di sholat kok disuruh istighfar. Saya bilang yang namanya sholat di dalam Islam itu aturannya, tatanannya luar biasa, syarat dengan etika dan estetika. Dan untuk mengejar kesempurnaan sholat itu, masya Allah, luar biasa sulit dan rumitnya. Makanya istighfar yang kita bacakan setelah sholat adalah merupakan tanda kekhuduan, ketawaduan diri kita di hadapan Allah, mengakui akan ketidaksempurnaan sholat. Makanya kita baca Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Utamakan yaitu istighfarnya terhadap kekurangan sholat kita, ditambahkan kepada ulama li waliwadaya, termasuk kekurangan sholat ibu bapak kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajiannya minggu depan. Siap hadir? Alhamdulillah. Kalau hari ini datang pengajian hari ini, masya Allah luar biasa berkahnya. Ngalika sampean can kutiris, can hujan. Tapi alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah. Semoga sebanyak rintik air hujan yang Allah turunkan sebanyak itu pula, bahkan bertriliun kali lipat ganda pahala ganjaran Allah lipat curahkan. Semoga sebanyak rintik air hujan berjuta kali lipat ganda dari yang diturunkan oleh Allah. Dosa pendosaan kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Barang la ilaha
وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث وندخل الجنة إن شاء الله من الآمنين. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya kalimat thayyibah itu. Sinari hati seluruh anak cucu keturunan kami dengan cahaya kalimat thayyibah tersebut. Ya Allah, sinari hati seluruh kerabat keluarga kami dengan cahaya kalimat thayyibah tersebut, yang terang benderang tidak pernah redup walaupun hanya satu sekon, satu kedipan mata, satu tarikan nafas. Ya Allah, ya Rabbana Karim, semburkanlah cahaya kalimat thayyibah ini di hati para ulama, guru-guru kami, para pemimpin-pemimpin di negeri ini dan juga negeri-negeri kaum muslimin, di sahabat-sahabat, saudara-saudara kami minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ya Rabbana Karim, ya Allah, dengan berkah kalimat thayyibah yang kami teriakan, bukakanlah segala bentuk pintu dan jendela keberkahan yang masih tertutup, ya Allah. Dan tutuplah celah-celah datangnya petaka dan bencana yang masih terbuka, ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan cahaya kalimat thayyibah di saat sakaratul maut. Ya Allah, tutuplah aurat kami dengan kalimat thayyibah di saat sakaratul maut. Ya Allah, tutuplah aib kami dengan cahaya kalimat thayyibah di saat sakaratul maut. Ya Allah, dekatkanlah malaikat muqarrabin kepada kami di saat kami sakaratul maut. Ya Allah, usirlah setan yang durjana di saat kami sakaratul maut. Ya Allah, wasaqkanlah lidah kami dengan zikir di saat sakaratul maut. Ringankanlah kami, ya Allah, di saat sakaratul maut, sehingga tidak hilang kesadaran kami karena sakitnya sakaratul maut. Ya Rabb, biarkanlah dosa-dosa kami sudah terampunkan kau semua di saat sakaratul maut. Ya Allah, biarkanlah orang-orang yang pernah kami zalimi, yang kami sakiti, kenal ataupun tidak kenal, mereka rasa ataupun tidak mereka rasa, sudah memaafkan semua di saat sakaratul maut. Biarkanlah seluruh keturunan kami sudah soleh-soleh di saat sakaratul maut. Biarkanlah utang piutang kami sudah terbebaskan, terlunaskan semuanya di saat sakaratul maut. Ya Allah, mandikanlah jasad kami dengan air yang bercahaya, dengan cahaya kalimat thayyibah yang kami teriakkan. Ya Allah, tutupkanlah jasad kami dengan kain kafan yang mewangi, dengan mewangi cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, tampillah jasad kami di pundak orang-orang yang Engkau ridhoi, seringan kafas, bahkan lebih ringan dari kafas, karena berkah cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, masukkanlah jasad kami nanti ke liang lahat dengan disambut 10 salawat dan salam para malaikat, dan disimpan Allah kami di dalam air bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada wal awliya wal salihin, karena berkah cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, lapangkanlah alam kubur kami dengan berkah cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, terang-terangkanlah ya Allah alam kubur kami dengan cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, datangkanlah malaikat munkar dan nakir dalam keadaan menghormati dan rasa malu kepada kami dengan cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, simpan arwah kami bersama kedua orang tua kami, anak cucu keturunan kami, keluarga kami, yang bercahaya dengan cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, bangkitkanlah kami kelak kepada masa di dalam lautan umat yang bercahaya dengan cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, kelompokkanlah kami ke dalam kelompok di bawah bendera kalimat thayyibah. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal kebajikan kami dengan cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, ringankanlah timbangan
keburukan kami kena berkah kalimat thayyibah. Ya Allah, selamatkanlah dan percepat laju lari kami secepat kilat di saat kami melintasi jembatan Shiratal Mustaqim dalam keadaan nempel kaki di dalam jembatan tersebut tidak tergelincir sedikit pun ya Rabb. Karena berkah ya kalimat thayyibah. Begitupun ibu bapak kami, begitupun anak cucu keturunan kami, orang-orang yang kami kasih dan mereka sayang dan cinta kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kalimat thayyibah yang kami teriakkan tadi gembok yang menutup setiap celah pintu jendela gerbang neraka jahanam dari kami, ya Allah. Dari ibu bapak kami, dari keluarga kami, dari murid-murid kami, dari guru-guru kami, ya Allah. Dan jadikanlah kalimat thayyibah yang kami teriakkan tadi, ya Allah, kunci yang membukakan setiap celah jendela dan pintu gerbang surgamu, ya Allah. Untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, untuk guru-guru kami, untuk murid-murid kami, untuk yang hadir di tempat ini, ya Allah. Siapapun, kapanpun, abadan ila yaumil qiyamah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'irin, ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami senantiasa di tempat ini, di majlis ini, satukan kami senantiasa dalam ridha-Mu, dalam rahmat-Mu, dalam maghfirah-Mu di dunia hingga sampai kelak di akhirat dalam keabadian surga-Mu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'irin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ilahana wa kafina min su'al, اكفنا بحق الفاتحة سؤالا واكرم وكافنا للمقال، اكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضميرنا. Sebatkan kalimah masing-masing. واغسل ما في ضميرنا واغسل ما في ضميرنا بسبب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Atur nuhun kana peratosanana, apunten tina kehilangan kaluluhuran kalepatanana, doakeun urang sadayana sami-sami sehat wal afiat, pasian taufik sareng hidayah sehingga terbiasa hadir di majlis ilmu wa minkum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.